Kita melandasi akan pertemuan kita ini dengan kita beribadah bersama dan memulainya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 7. Kidung Jemaat nomor 7 bait 1. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar, dan kata-kata selanjutnya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari kita berdoa. Kudus, kudus, kuduslah Dikau Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Karena karya-Mu yang nyata dalam hidup kami, terutama dalam perenungan kami secara iman, Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menguduskan kami, untuk mendamaikan kami dengan Allah Bapa, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan dalam panggilan Tuhan, sehingga kami tetap percaya bahwa dengan pengorbanan Kristus kami terus menikmati akan kasih Tuhan, akan makna hidup Kristiani, makna hidup sebagai anak-anak Tuhan yang boleh mengalami sukacita dalam Tuhan, yang boleh terus berupaya untuk hidup di dalam Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan memanggil kami ada di tempat ini untuk bergumul dengan perjalanan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan, yang mereka mempertahankan kekudusan kehidupan rumah tangga di dalam Tuhan, yang sebentar akan kami bahas bersama. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami mau melandasi akan persidangan kami atau rapat istimewa ini di dalam kami mendengar merenungkan firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa di saat Tuhan mengarahkan kami, maka kami mampu untuk mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan maksud Tuhan. Ya Tuhan, mari dengan Roh Kudus-Mu melingkupi kami semua dan datang dan berfirman-Lah. Kami membuka diri untuk kebenaran sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian firman Tuhan dari Kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Ibrani pasal 12 ayat 14 dan 15. Saya ajak kita baca secara bersama-sama. Kita mulai. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu rindu firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita. Shalom. Kekasih-kekasih Tuhan, di sini saat penulis surat Ibrani dalam 2 ayat yang kita baca tadi menyampaikan dengan kalimat untuk hal hidup damai itu berusahalah. Kata berusaha di sini berarti ini perlu ada satu keaktifan, sikap aktif begitu. Kata berusaha ini. Dan kata berusaha ini berarti berupaya sungguh-sungguh. Jadi aktif dan juga ada upaya yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hidup damai ini memang sulit untuk maksudnya hal hidup tidak damai itu sulit untuk tidak terjadi di dalam hidup kita. Baik itu antara dua orang yang saling kenal atau yang tidak saling kenal bisa saja terjadi. Yang baru kenal
ataupun dengan beberapa orang, baik juga dalam rumah tangga atau dalam ruang lingkup yang lebih luas. Karena itu maka hal berusaha hidup damai ini merupakan panggilan sepanjang hidup. Panggilan sepanjang hidup. Nah, kita mulai dari yang tadi itu sikap aktif ya. Nah, sikap aktif di sini artinya bahwa baik kita yang memiliki persoalan, maka kita itu harus berusaha aktif ya. Tidak pasif, tidak diam, tapi ada upaya bagaimana cara. Mungkin cara ini tidak pas, cara ini tidak pas, artinya tetap memikirkan. Atau paling tidak aktif dalam artian, kalau mungkin cara ini tidak bisa, kita tidak tahu mau pakai cara apa, aktif untuk berdoa. Intinya ada keaktifan dalam hal untuk hidup damai. Yang berikutnya, supaya berusaha dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh di sini maksudnya tidak setengah hati, tidak pura-pura, tidak munafik, tidak ya karena didorong begitu oleh orang lain, terpaksa begitu ya. Tapi betul-betul ada ketulusan, ada kerelaan ya. Nah, ini berbicara yang saya bilang tadi untuk kita yang secara langsung sedang berada dalam situasi tidak damai itu, atau sedang bermasalah dengan orang lain. Tapi juga panggilan ini kepada kita di luar itu. Jadi berusaha hidup damai ini melihat sebagai satu persekutuan. Sebagai satu persekutuan di mana tidak ada damai, pasti sendiri-sendiri kita tidak akan merasa damai. Karena kita satu tubuh, seperti ibarat Rasul Paulus bilang, kalau salah satu anggota tubuh sakit, pasti akan mempengaruhi anggota tubuh yang lainnya. Ya. Jadi tidak saja bagi mereka yang sedang betul-betul secara langsung berhadapan dengan hal hidup tidak damai itu, tapi juga di luar itu, yaitu kita, bagian dari persekutuan siapapun itu, sebagai orang Kristen, maka terpanggil untuk bagaimana berusaha aktif untuk mengupayakan kedamaian di sana. Yang berikut, kekasih-kekasih Tuhan, kejarlah kekudusan. Ya. Kata kejar ini berarti kan tidak santai begitu. Berarti ini harus giat betul begitu. Kata kejar di sini berarti ini seperti upaya untuk mendapatkan. Nah, di sini bukan berarti yang dimaksudkan bahwa kita tidak bisa mendapatkan kekudusan itu, tidak. Yang dimaksudkan di sini adalah kita kalau saat dimana kita tidak kudus, kita merasa bahwa saya Tuhan, saya ternoda. Tapi justru di situ kita bangkit dan kejar lagi kekudusan itu. Itu maksudnya. Jadi tidak tenggelam atau tidak membiarkan diri kita terus tergeletak dalam keadaan seperti Rasul Paulus bilang, ya kita merasa nikmat saja di dalam dosa, tapi kita tetap berupaya kembali bangkit dan mengejar kekudusan itu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya memang. Bagaimana kita akan melihat Tuhan? Dalam hal ini pertama-tama melihat dengan mata imannya, untuk kita melihat bahwa Tuhan itu memang ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu sedang berkarya dalam hidup saya. Hanya dengan kekudusan maka kita akan melihat itu semua. Nah, yang secara fisik juga, tapi itu akhir ya. Karena kalau kita tidak memelihara kekudusan, pada akhirnya kita tidak akan bertemu dengan Tuhan kalau kita sudah mati kan. Kita tidak akan bertemu Dia. Jadi hidup kudus memungkinkan kita akan melihat wajah Tuhan, akan menemukan Tuhan. Jadi di bumi ini dengan mata batin kita, dengan mata iman kita. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Tapi hanya orang yang memelihara kekudusan yang akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit ya. Ini untuk sebagai apa begitu ya? Untuk menjaga diri begitu. Jadi ada seperti tameng yang diberikan. Untuk supaya kita bisa bagaimana ya? Supaya jangan sampai kita menimbulkan justru suasana tidak damai. Kita yang menjadi sebab untuk tidak damai.
Nah, itu kuncinya adalah supaya tetap mendekatkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, ini kekasih-kekasih Tuhan, hal yang perlu senantiasa dilakukan. Karena kata jagalah ini kalimat aktif dan kalimat yang tidak boleh berhenti. Kata jaga ini, jagalah. Seperti kata berjaga-jaga gitu. Jadi ini seterusnya. Ya, seperti kalau konteks di orang Israel, ya, kata berjaga-jaga ini adalah mereka yang melihat musuh, yang tidak boleh tidur. Mereka selalu menatap, jangan sampai musuh itu datang. Sehingga mereka bisa sampaikan informasi atau alarm kepada saudara-saudara mereka yang lain. Tidak lengah. Nah, ini maksudnya begitu. Jadi terus, ya, berupaya supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, kasih karunia Allah yang bagaimana? Ya, kasih karunia Allah tentunya dalam hal ini adalah Roh Kudus yang telah pertama-tama yang telah dikaruniakan kepada kita, supaya kita tetap menjaga diri kita untuk supaya Roh Kudus itu tetap berdiam di dalam kita, dan kemudian untuk, ya, selalu, ya, menerima rahmat hikmat dari Tuhan dalam kehidupan kita, tidak menolak itu. Jadi kadang ada orang yang menolak, ya, kasih karunia Tuhan, itulah yang akhirnya menjauhkan dia dari Tuhan. Contohnya menolak kasih karunia Tuhan. Jadi di saat ada situasi yang sudah mulai menunjukkan rasa tidak damai, ya, tetapi kemudian hamba Tuhan datang dan kemudian memberi satu penguatan, itu Tuhan utus dia. Tapi menolak itu, ya, kalau sudah menolak itu akan susah untuk mengejar kedamaian itu. Menolak kasih karunia Tuhan atau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, itu dia katakan di sini, supaya jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kesulitan. Jadi dia akan menambah masalah lagi. Dan inilah yang kita juga gumuli dengan saudara-saudara kita yang tadi kita dengar informasi dari Lahona. Kalau sudah menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, berbahaya. Itu sangat berbahaya. Karena kita akan mencemarkan banyak orang. Mencemarkan banyak orang ini seperti virus. Dia akan bisa membuat orang lain, kata cemar ini seperti saya ada satu penyakit apa, saya pegang orang turut kena, saya pegang orang tercemar. Jadi akhirnya orang lain turut. Nah, ini kan yang kita juga seperti cerita juga, ya. Macam tadi, cerita itu kan membuat kita juga akhirnya merasa tidak nyaman. Kita merasa, aduh, bagaimana di sana. Hal-hal ini kekasih-kekasih Tuhan, ya, penting sekali untuk menjaga diri. Jadi disinilah menjadi tanggung jawab kita majelis jemaat yang tidak gampang. Tidak gampang untuk bagaimana kita terus, ya, melihat pergumulan-pergumulan yang ada di dalam jemaat Tuhan. Supaya mereka, ya, berusaha untuk bagaimana menjaga kekudusan hidup. Berusaha untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dan dalam kesempatan ini, ya, kita punya anak-anak jemaat, kita punya saudara-saudara, khususnya Bapak Kembar, Mam Kembar. Kiranya firman Tuhan ini jadi pegangan bagi kalian. Tuhan tidak menjanjikan bahwa besok tidak ada masalah, bahwa besok itu baik-baik saja, tidak. Tapi Tuhan janjikan bahwa Ia tetap akan menyertai, melindungi. Ia akan terus, ya, memberikan rohnya. Tetapi apakah kita mau berupaya untuk berjalan bersama Tuhan? Menutup ini, saya menyampaikan tentang bangsa Israel. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu bukan Tuhan angkat mereka langsung bawa ke Kanaan, tidak. Minta lewat Musa dan lewat pergumulan yang panjang, tetapi bangsa Israel pun harus bergerak. Tuhan tidak menjadikan bangsa Israel itu objek. Kalau objek ya tinggal angkat begini kasih pindah. Tetapi Tuhan subjek pertama. Tuhan subjek pertama
pelaku pertama, perancang untuk bagaimana bangsa Israel keluar. Tapi bangsa Israel pun subjek kedua. Mereka harus beranjak dari situ. Jadi kalau mereka tidak beranjak, ya tergantung mereka kan. Jadi sekarang firman Tuhan ini datang, Tuhan menolong kita, tapi juga tergantung kita. Itulah kata berusaha, kata berjaga-jaga, kata kejarlah. Tapi kita percaya, kita mampu karena Tuhan memampukan kita. Dan di saat kita tidak mampu, Tuhan pun pasti akan menopang kita. Yang penting kita membuka diri, tidak menjauhkan diri. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini sambil kita memberi ungkapan syukur kita lewat Kidung Jemaat 426. Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan kata-kata selanjutnya. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita berdoa. Kami datang mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan untuk kesempatan kami beribadah bersama.